Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya beri tema kesempatan. Saudara yang terkasih, kesempatan atau disempatkan itu dua kata yang berbeda. Kesempatan itu berarti ada waktu luang, lalu kita menyempatkan untuk melakukan sesuatu, itu kesempatan. Tapi kalau disempatkan berarti di tengah-tengah kesibukan kita menyempatkan, meninggalkan ibadah kita, kesibukan kita. Ya, saya ambil contoh, misalnya saudara masih buka toko, tapi ternyata tokonya rame. Tapi karena saudara mau menyempatkan, maka toko yang rame itu ditinggal saudara. Serahkan ke pegawai atau kepada siapa saja. Juga kata kesempatan dalam kesempitan itu mirip sama. Berusaha untuk menyempatkan diri, ya, kesempatan dalam kesempitan. Sekalipun waktunya kejar-kejaran, tapi harus disempatkan. Seperti misalnya, saya sebagai manusia pengen duduk di bawah bareng sama teman-teman yang suka main di pastori, tapi tidak mungkin, saudara. Karena saya menyempatkan untuk bikin materi khotbah. Itu adalah kesempatan dalam kesempitan. Saya akan menggunakan kata-kata ini untuk menjadi kata kunci, saudara. Sekarang saya akan ceritakan tentang Alexander Agung. Saya melihat dari data orang ini, itu bukan orang sembarangan, saudara. Dia tokoh yang ahli dalam perang. Dia adalah Alexander Agung atau Alexander III dari Makedonia. Nah, ini Raja Yunani, saudara. Saya ceritakan, saya catat data-datanya itu luar biasa. Sama seperti Napoleon Bonaparte, itu juga orang yang hebat, itu ahli perang, saudara. Ya. Nah, Alexander ini memerintah di Makedonia pada abad keempat sebelum Masehi. Jadi saya cerita dulu tentang latar belakang atau data yang saya dapatkan. Dia lahir pada tanggal 20 atau 21 Juli 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia, dan menjadi raja pada usia 20 tahun setelah ayahnya Filipus II dibunuh. Kita melihat penaklukan Alexander ini, saudara. Alexander memimpin kampanye militer selama 10 tahun dan berhasil menaklukkan sebagian besar dunia yang terkenal dan dikenal saat itu, menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah yang membentang dari Balkan hingga India. Jadi ini luar biasa kekuasaannya, saudara. Lalu apa kaitannya dengan kesempatan? Nanti kita akan cerita, tapi saudara tangkap dulu, ya. Dia mengatakan bahwa diriku ini adalah pemenang. Pemenangnya secara fisik, yaitu peperangan, saudara. Dia tidak pernah dikalahkan dalam pertempuran yang dikenal sebagai salah satu komandan militer tersukses di dunia. Penyebaran budaya Yunani
juga dilakukan oleh Alexander, yang kita suka mengenal adanya Helenisasi. Nah, itu dari Alexander. Berbagai wilayahnya yang ditaklukkan kemudian dikenal sebagai periode Helenistik. Jadi kalau dia menaklukkan satu negara, ternyata dia langsung mempromosikan budaya Yunani. Dia pergunakan kesempatan itu dalam menang perang untuk mengubah budaya seluruh dunia. Sekarang kita lihat pendidikan Alexander. Ini data-data yang saya sempat catat, saudara. Alexander itu dididik oleh filsuf terkenal yang kita mungkin sudah kenal namanya, yaitu Aristoteles, yang memberinya dasar dalam filsafat, ilmu pengetahuan dan sastra. Dia dikenal karena keberaniannya, ambisinya, dan kepemimpinannya yang kuat. Pembentukan kota. Nah, ini Alexander mendirikan lebih dari 20 kota, termasuk Alexandria di Mesir yang menjadi pusat budaya dan perdagangan penting. Penyebaran budaya Yunani oleh Alexander memiliki dampak besar dalam perkembangan budaya Barat dan Timur Tengah. Jadi saya tunjukkan data ini, saudara bisa melihat bagaimana hebatnya orang ini. Dia orang masih muda, tapi kemampuan perangnya sudah luar biasa, saudara. Nah, saat dia menjelang kematiannya, ini yang menarik, saudara. Yang menarik di sini, menjelang kematiannya, dia panggil semua jenderal-jenderalnya. Dia panggil, kemudian dia memberikan pesan. Pesan yang pertama yaitu, kalau nanti saya mati, tolong yang ngangkat peti mati saya itu dokter-dokter terbaik. Kemudian yang kedua, hamburkan hartaku. Kemudian yang ketiga, keluarkan tanganku. Ini yang cukup terkenal, saudara. Nah, sekarang jenderal-jenderal itu tanya, saudara, kenapa Tuan Raja kok menyuruh dokter-dokter mengangkat peti mati? Lalu Alexander mengatakan, ini untuk peringatan orang lain, membuktikan bahwa dokter-dokter yang pandai juga tidak bisa menolong penyakit saya, tidak bisa menolong saya menghadapi kematian. Yang kedua, hamburkan hartaku di jalan menuju kuburan, biarkan orang berebutan, ambil kekayaanku. Ya, kalau ada orang meninggal biasanya menabur apa, saudara? Menabur bunga. Tapi ini yang ditabur uang. Hebat ya, uangnya banyak sekali. Jadi menuju ke kuburan itu harus menyebar uang yang dia miliki. Lalu sang jenderal ini tanya, loh kenapa kok uang dihambur-hamburkan? Dia katakan, agar orang bisa melihat bahwa kekayaan di bumi akan tetap di bumi. Tidak bisa saya bawa mati. Jadi daripada uang itu ke hal-hal yang tidak baik, lebih baik saya hamburkan supaya rakyat juga bisa mengambil kekayaan saya. Dia mengatakan, kekayaan itu tidak bisa saya bawa. Apa yang saya kumpulkan di bumi akan tetap di bumi. Kemudian yang ketiga, keluarkan tanganku dari peti mati. Jadi peti matinya dibolongi, saudara. Peti matinya dibolongi, tangannya keluarkan, ya.
Kenapa? Agar supaya semua orang tahu bahwa saya lahir tidak punya apa-apa dan saya mati juga tidak punya apa-apa. Lalu dia katakan, aku sangat menyesal. Memang aku terkenal, aku kaya, aku hebat, semua orang menyanjungku. Tetapi ada satu hal yang tidak aku miliki, yaitu waktu bercengkerama dengan Tuhan. Waktu berhubungan dengan Tuhan dia tidak punya. Jadi dia katakan hanya ada satu yang hilang, yaitu waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang aku lakukan itu hanya membunuh dan menghabisi lawan, menaklukkan. Tanganku berlumuran darah, aku dicekam rasa takut yang luar biasa. Dia merasa bahwa menaklukkan suatu daerah itu adalah kesukaan dia. Nyawa yang melayang bagi dia sudah biasa. Artinya membunuh orang itu sudah biasa, saudara. Kita tahu, saudaraku, saat kita masih muda, kadangkala kita tidak pergunakan waktu yang ada. Nah, ini yang menarik. Kita memiliki banyak kesempatan dan mungkin kita bisa menyempatkan diri, tetapi tidak kita lakukan. Saya ambil contoh seperti hari ini. Bukankah saudara bisa istirahat? Itu hujan. Ngapain mesti pergi ke Kehilat ibadah hari Rebo? Ibadah saja di rumah masing-masing pakai streaming. Tapi saudara mau menyempatkan diri untuk datang beribadah. Nah, itu yang disukai oleh Tuhan, saudara. Artinya di sela-sela kesibukan, saudara itu tidak mengabaikan Tuhan. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, dan ini biarlah menancap di pikiran kita, jikalau dalam satu minggu kita tidak ibadah dan hati kita merasa tenang, sebetulnya hati kita itu sedang bermasalah dengan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab saudara tidak merasa gelisah. Lah, sekali saya ambil contoh saya, saudara. Waktu saya pertama bertobat, bahkan sampai hari ini, kalau melihat atau merasakan sekali saja tidak ibadah, rasanya gelo luar biasa, menyesal sekali. Kenapa ada kesempatan kok tidak ibadah atau tidak menyempatkan diri untuk ibadah? Memang kita mengalami kesulitan selama saudara ada di luar kota. Saudara bisa mengikuti streaming. Saudara sakit, bisa ikut ibadah streaming. Nah, oleh karena itu, saudara, kita perlu terus-menerus belajar agar ada kesempatan. Ini menjadi contoh. Alexander merupakan contoh bagi kita, orang yang mementingkan duniawi. Dia mulai sadar ketika dia sudah mulai sakit-sakitan. Tapi kita sadar saat kita sedang kuat, saat kita sedang sehat, saat kita sedang masih muda. Kenapa kadangkala kita melupakan bahwa saat kita muda, kita bersenang-senang, padahal kita tidak tahu hari kematian kita kapan. Saudara yang terkasih,
kita harus tahu terlebih dahulu sebelum saya berbicara tentang dua penjahat di kayu salib. Di dalam kitab Yohanan pasal 8 ayat 8 dan Yohanan 14 ayat 6 sampai 9, kita tentu tahu saudara, alasannya Yesua itu ditangkap dan dibunuh. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, saya uji sudah berapa pandai saudara, tolong jawab dengan suara yang keras. Apa alasannya Yesua sampai dibunuh? Halo? Karena dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Bapa Yahweh. Saya bacakan ayatnya saudara. Yohanan 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sekarang saudara perhatikan, kata akulah dia itu siapa? Bapa Yahweh. Jadi Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang menjadi manusia saudara. Kemudian Yohanan 14 ayat 6 sampai 9. Perhatikan. Yesua berkata kepadanya, ini ayat yang cukup terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia yang telah melihat dia. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu cukup bagi kami. Perhatikan ucapan Yesua. Yesua berkata kepadanya, telah lama aku bersama kamu dan engkau belum mengenal aku Filipus. Siapa melihat aku, ia melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jangan sampai kita salah lalu berkata, Yesua itu adalah pribadi kedua. Kalau sampai Yesua itu beda pribadi, berarti saya boleh mengatakan bahwa Bapa Yahweh gagal menyelamatkan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Sebab ketika manusia berdosa, maka Bapa Yahweh membuat suatu nubuatan bahwa dia sendiri yang akan turun ke dalam dunia ini, yang akan meremukkan kepala ular. Dan itu membuktikan kalau sampai dia meremukkan kepala ular, siapa yang meremukkan kepala ular, saudara? Dialah Yesua. Amin. Ya. Jadi saya ingin kita paham, atau mungkin saya mau minta tanya. Ini saya menyampaikan kecepatan enggak? Tidak. Ya, kalau kecepatan saya akan lebih pelan lagi agar saudara tahu bahwa Yahweh itu menjadi manusia. Saya menyebutnya fenomena, tapi kalau menyebut pribadi, pribadinya ya satu, yaitu pribadi Bapa Yahweh, saudara. Misalnya saya membelah diri menjadi 100, apakah berarti pribadi saya ada 100? Ya tidak. Ini loh, kaum teolog itu salah di sini, saudara. Menganggap bahwa Yesua itu adalah pribadi kedua. Makanya ada istilah Tritunggal. Buatan Tertullianus itu salah, saudara. Kita mesti ngerti dulu alasannya kenapa Yesua disalib.
Kemudian kita akan masuk lebih dalam lagi, dialog di salib atau dialog di atas kayu salib. Dialognya siapa? Dialognya Yesua. Inilah ucapan yang membawa keselamatan. Saya akan bacakan di Lukas 23 ayat 42. Dan dia berkata, Yesua, kepada Yesua, Tuhan, ingatlah aku manakala engkau datang dalam kerajaanmu. Oleh orang-orang seberang mengatakan Yesua itu bukan Tuhan karena apa? Kalimatnya Tuhan, Adonai. Saya katakan kata Adonai itu adalah kalimat ambigu yang memiliki arti dua macam. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Sama seperti bahasa Jawa Gusti. Saudara mesti ngerti itu, ya. Gusti itu bisa saja berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Ada orang yang ngeyelnya luar biasa. Katanya Yesua itu bukan Tuhan karena Tuhan. Kalau Adonai itu Tuhan. Oke, sekarang saya tunjukkan ayat bahwa Sarah memanggilnya Abraham Adonai. Ya, tapi dia Abraham waktu ngomong sama Bapak Yahweh Adonai juga. Dia katakan Adonai Yahweh. Jadi Adonai itu memiliki dua arti, saudara. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Itu harus ngerti dulu, ya. Nah, kita melihat, saudara, bahwa penjahat di kayu salib, kitab suci mengatakan dua-duanya menghujat Yesua. Tapi salah satu dari mereka bingung melihat Yesua. Lah orang sudah mau mati itu kan ucapannya penuh hujat, saudara. Siapa di sini yang melihat Saddam Hussein digantung? Pernah lihat? Belum ya? Saudara boleh cari di YouTube. Itu pada waktu Saddam Hussein mau digantung, itu mulutnya mengucapkan hujat luar biasa. Semua dihujatin semua. Baru digantung dia mati. Nah, ini dua penjahat ini, mula pertama dia mengejek Yesua. Kenapa kamu mengaku diri Tuhan? Lawang menyelamatkan diri saja tidak bisa kok mau ngaku Tuhan. Nggak masuk akal sama sekali. Tapi salah satu dari penjahat itu mengatakan dalam hatinya, ini orang kok aneh ya. Disalib itu kan sakitnya minta ampun, saudara. Isinya pasti hujatan. Lawang sakitnya itu sakit untuk diri sendiri saja. Kok bisa loh berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini penjahat di kayu salib itu bingung, saudara. Iki apa ini, manusia apa ini? Wong lainnya itu dihujat, apalagi kalau kita melihat orang-orang yang disalib itu ditelanjang bulat, saudara. Tidak ada selembar kain di tubuhnya. Apalagi semalam dia baru dihajar, baru dipukul, dianiaya secara hebat, dicambui, tubuhnya berantakan semuanya. Di punggungnya isinya, wah, tercabik-cabik. Ya cobalah kalau enggak percaya piye rasane orang sakit di punggung.
kerokan saja saudara, itu sakitnya lah minta ampun. Ini dicambuk pakai cambuk yang ada pakunya, bayangin. Begitu tarik itu dagingnya keluar saudara. Nah itu mengatakan bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Nah itu saudara. Nah sekarang kita perlu berpikir, orang penjahat itu sempat berkata di dalam hatinya, ini siapa sebetulnya orang ini? Aneh sekali. Katanya Tuhan, kok dihina, dipukul, kok nggak bales? Saya kasih tahu dulu saudara. Pada waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia berhutang darah. Nah dulu sebelum Yesua itu pakai darah binatang. Sekali lagi darah binatang, binatang itu tidak pernah bersalah. Lombok domba sama domba seruduk-serudukan, yang satu mati misalnya, domba itu tidak pernah berkata, aku minta ampun Tuhan, tidak pernah. Karena domba itu tidak memiliki roh. Tetapi yang diperlukan adalah darahnya. Karena manusia hutang darah, terus pakai domba terus. Sekarang manusia siapa yang bisa menyelamatkan manusia lain? Nabi-nabi kah? Tidak bisa saudara. Karena nabi-nabi itu juga keturunan orang berdosa. Jalan satu-satunya supaya manusia bisa selamat adalah yang sempurna, yang maha kuasa, yaitu Bapa Yahweh sendiri menjadi manusia, menggantikan kita. Sampai di sini saudara paham? Ya, kalau saudara nggak paham akan konsep keselamatan ini, saudara akan mudah murtad. Makanya saya katakan, yang namanya ibadah itu harus diusahakan. Sekarang masih ada kan di mana-mana orang-orang kalau mau ibadah, kenapa kok kemarin enggak datang? Tetangga saya mati. Loh, apa kaitannya sama tetangga mati? Lah ibadah lah meng 2 jam. Betul saudara? Kadangkala kita itu kalah dengan tetangga. Dumeh tetangganya mati tidak mau ibadah, ibadah saja. Nanti gampang datang lagi. Ngerti saudara? Harus menyempatkan, makanya judulnya kesempatan. Harus menyempatkan. Ngomong sama yang punya rumah, maaf ya, saya tak ibadah dulu, nanti selesai ibadah saya ke sini. Tidak mungkin yang punya rumah itu ngusir. Ya sudah kamu pergi aja, nggak usah kesini lagi, nggak mungkin saudara. Apalagi nek kita ikut rewang, ikut bantuin masak, bikin makanan, mereka mesti seneng. Dan mereka tidak mungkin kamu ojo ibadah, kan tonggomu mati, nggak begitu saudara. Pasti mereka akan bertanya, oh ya silahkan. Lah ibadah berapa lama? 2 jam paling. Kamu nggak ibadah kenapa? Oh mertua saya sakit. Lah ya sakit ya biarkan. Wong paling 2 jam ditinggal. Ya, ini yang penting saudara. Jadi sekali lagi itu konsep keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita harus membalas kasih Bapa Yahweh. Karena Dia menyelamatkan kita,
itu serius, nggak main-main dia. Dia rela dipukuli, dia rela dihina, dia rela dipermalukan. Apa dia membalas? Tidak. Kalau dia membalas, apalagi melakukan pembunuhan terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, maka Yesua tidak lebih dengan manusia pada umumnya. Dia gagal. Ngerti saudara? Dan Yesua mengatakan, oh aku utusan, aku anak manusia. Jangan terpengaruh dengan ucapan itu. Sama seperti seorang polisi intel, kalau ditanya, kamu siapa? Aku polisi. Loh kok polisi kok jualan bakso? Ya karena saya masih nyamar. Loh polisi kok kayak gitu, senengnya kehidupan yang tidak baik karena masih nyamar. Itu penyamaran saudara. Misalnya ada polisi perempuan yang nyamar jadi pelacur, itu kan penyamaran. Kalau ditanya orang siapa? Aku pelacur, aku tukang bakso, tapi di sisi lain berkata aku polisi. Sama seperti Yesua saudara, di sisi lain berkata aku utusan. Lah nek kita bulet membahas utusan nggak selesai, tapi di sisi lain Yesua berkata akulah dia. Ngerti saudara? Jadi harus paham itu. Kita lanjut. Lukas 23 ayat 39 sampai 41 ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 41. Dan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia sambil berkata, engkau adalah Hamasyah, selamatkan dirimu, juga selamatkan kami. Namun sambil menanggapi, seorang yang lainnya menegur kepadanya sambil berkata, tidakkah engkau takut akan Elohim, sebab engkau sedang ada dalam hukuman yang sama? Kita memang layak sebab kita menerima hal-hal yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat, tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Kesempatan ibadah nggak ada, kesempatan memberi kolekte juga tidak ada. Wong dia sudah di kayu salib. Ini penjahat, apakah dia sempat melakukan kebaikan? Tidak. Tapi di saat-saat menjelang kematian, penjahat ini bertobat saudara. Saya menangani orang-orang yang hampir mati itu berkali-kali saudara. Ada orang yang hampir mati, biasanya kita cuma nangis. Saya kasih tahu ya, kalau ada yang sudah mau mati, jangan nangis-nangis saudara. Lebih baik kita menuntun orang itu, sebab orang yang hampir mati itu menjadi perebutan atau ajang perebutan bagi setan. Ini saat-saat yang menentukan saudara, apakah kita direbut sama setan atau tidak. Saya ingin memberitahu kepada saudara sekalian dan bahkan yang mengikuti streaming, jikalau saudara menghadapi orang yang hampir mati, sekalipun agama lain, nggak usah takut saudara, beritakan saja. Kalau sendiri, kalau enggak ya biasanya saudara ditolak. Kalau sendiri katakan, kamu tahu nggak sebentar lagi kamu akan kembali pulang.
Ada jalur keselamatan melalui Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saudara mesti ngasih tahu seperti itu. Dan orang yang hampir mati itu pasti dia akan ketakutan dan percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kematian? Orang yang menghadapi kematian. Saya sering kali melihat, saudara, orang yang menghadapi kematian atau keadaan gawat, saya tanya, kamu sudah sema Israel belum? Belum. Saya katakan sekali lagi, ajak nyanyi Sema Israel. Kalau saudara tidak hafal, cari lagu Sema Israel, ditaruh di handphone, ditaruh di telinganya, Sema Israel terus, saudara. Harus seperti itu sebagai pembuka jalan. Yang pertama adalah Sema Israel. Sampai di sini paham? Terus yang kedua, pengakuan dosa. Kalau orang itu masih sadar, ngomong, saudara, ayo mengaku dosa yuk di hadapan Tuhan supaya jalannya terang. Begitu. Ya Tuhan, aku minta ampun. Aku sudah membenci si A, si B, si C. Aku sudah melakukan ini Tuhan, saya minta ampun. Itu yang harus dilakukan, saudara. Saya selalu, kalau ada orang yang menghadapi kematian, saya dipanggil, mesti tak tanya, sudah sema Israel? Belum. Lakukan step by step, langkah demi langkah, karena inilah penentuan perebutan kuasa kegelapan. Saudara harus merebut mereka dari kebinasaan. Terus yang kedua, pernyataan menerima Yahweh dan Yeshua. Ini saya kurang ya nulisnya karena nanti kepanjangan. Pernyataan menerima Yahweh dan Yeshua. Disuruh menirukan. Lah kalau tidak bisa menirukan, piye? Katakan kalau orangnya masih sadar, saudara berkata, kamu menirukan saya di dalam hati saja ya. Nanti mereka menirukan di dalam hati. Terus kalau misalnya tidak bisa apa-apa, sudah dalam keadaan koma, maka upaya penyelamatan terakhir saudara adalah saudara bertindak sebagai imam, sebagai intercession, sebagai juru syafaat. Katakan, Tuhan, saya mewakili orang ini, saya mintakan pengampunan kepadamu. Sebentar lagi dia akan kembali, tolong ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahannya. Oh, sambil nangis nggak apa-apa, saudara. Suruh roh saudara untuk membuat juru syafaat sebagai intercession. Sampai di sini paham tidak? Ya. Syukur-syukur kalau bisa menirukan. Ini paling penting kondisi seperti ini. Kalau ada yang jaga, kasih tahu, ini sudah saya doakan. Tolong kalau nanti ada yang datang bawa minuman atau bawa air dari manapun, jangan kasihkan. Sampai di sini paham ya? Saya ingin saudara ngerti betul tentang masalah orang yang mendekati kematian. Kemudian, seperti yang tadi saya sudah katakan, mengampuni orang lain. Ini yang akan membuat jalannya terang, saudara. Katakan, ayo kamu mengampuni.
Misalnya ada orang yang disakiti terus oleh anaknya, kamu mengampuni anak ya. Udah minta ampun sama Tuhan. Sebut namanya. Pasti dia mau karena sudah mendekati kematian. Kemudian apa? Mengucapkan berkat keluarga. Kalau bisa berdoa, orang itu bisa berdoa ya, saudara doakan orang itu untuk supaya memberkati keluarga, memberikan pesan-pesan yang baik kepada keluarga. Jangan bertengkar ya, yang rukun-rukun. Saya berulang kali mengatakan, kalau seandainya Tuhan panggil saya, saudara harus tetap setia beribadah di tempat ini. Amin. Wah, Pak Lukas kok bicara kematian? Suka tidak suka, kita harus berbicara sebagai persiapan. Makanya saya mewanti-wanti agar jemaat Tuhan di tempat ini jangan ada yang bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Ya. Nah, sekarang saya kasih pengetahuan kepada saudara tentang tanda-tanda orang mendekati kematian. Saya sudah pengalaman, saudara. Berulang kali saya melihat tanda-tanda itu, saya catat. Yang pertama, orang kalau mau mati, ya mendekati kematian, itu kalau diselimuti, mintanya selimutnya dibuka. Kalau dia telanjang, tidak peduli, dia tidak ada rasa malu, saudara. Rasanya risih sekali. Kalau ada selimut, mesti turunkan selimutnya, dilorot terus. Coba tolong diingat, ya, kalau orang yang sakit selimutnya sudah sering dilorot, berarti sudah mendekati kematian, saudara. Dan yang kedua yang saya bisa lihat adalah sering tanya jam. Perhatikan aja, ini jam piro yo, mesti tanya gitu, ini jam berapa. Nanti nggak lama tanya lagi, ini jam berapa. Itu tanda-tanda orang mendekati kematian. Saya mau tanya, siapa di sini yang sering kali melihat tanda-tanda orang yang mau mati? Yang angkat tangan. Ya, bagus, banyak ya. Puji Bapak Yahweh. Itu tanda-tanda mesti begitu, saudara. Yang ketiga, alam rohnya buka. Kita ini kan nggak bisa lihat alam roh, ya. Tapi orang mendekati kematian itu alam rohnya buka. Dia didatangi sama kakeknya, didatangi sama orang tuanya, didatangi sama sahabatnya. Saya ingat pada waktu engkong saya mau dipanggil pulang, dia mengatakan, aku kok diparani konco-koncoku yo. Wah, udah mendekati ini. Saya langsung ngerti, saudara. Ini sudah hampir ini. Itu sudah hitungan hari itu. Sudah gak lama lagi. Ya. Jadi kondisi seperti itu harus betul-betul dijaga ekstra ketat. Dan tanda yang lain, kalau sudah deket banget, itu kulitnya itu rodok kasap, saudara. Kalau pingin melihat orang menjelang kematian itu seperti apa, sekali waktu, ini tak ajari, saudara. Sekali waktu pergi ke tempat kematian situ, ya, kalau ada orang yang mati masih dibuka petinya, dipegang tangannya, nek wani, saudara, ya.
Tapi ya masa kenapa kita nggak berani ya? Dipegang terus digosok gini. Akan beda sekali. Gosokan tangan kita akan beda. Lah itu untuk untuk apa? Untuk mendeteksi orang yang akan mati itu harus dikasih, wah kok kesek-kesek gini ya, berarti sudah mendekati kematian. Ya. Yang berikutnya, jika sudah tua, serahkan kepada Tuhan. Ingat, saya ingatkan kepada saudara, orang yang stroke dan orang yang koma itu sami mawon, sama saja. Mereka itu rohnya masih bisa melihat kita. Jadi kalau saudara ngomongnya macam-macam, tahu dia. Seperti dulu kan ada di Jakarta ada dokter yang ditangkap, saya lupa nganunya. Itu nggak saya tayangkan. Dokter itu ngomong macam-macam, saudara. Ya saya nggak sebut ngomong apalah. Pokoknya ngomong sing macam-macam. Pada waktu dia sembuh dari koma, itu dokternya dituntut, saudara. Karena dia ngomong macam-macam. Ada lagi yang apa namanya, orang kan dokter kan berpikir ya, wah dasarnya meh mati iki, gerayangi saja. Lah konangan, saudara, karena dia sembuh, dia tahu semua. Hati-hati kita. Makanya saya katakan orang dalam keadaan koma perlu diajak ngomong, diajak berdoa, dia tahu, saudara. Sampai di sini paham? Ya. Terus yang ketujuh, tanda orang mendekati kematian yaitu suka berak dan apa namanya, kotorannya itu hitam, kayak tir, kayak blakin itu, saudara, kayak aspal hitam kayak gitu. Itu kalau orang Jawa bilang itu tai koer, ya. Ya memang begitu, saudara. Pada waktu bayi kan juga begitu, keluar kotoran yang berwarna hitam. Menjelang kematian juga begitu. Nah sekarang saya kasih tahu, saya ajarkan bagaimana caranya berdoa untuk orang yang sudah tua dan sudah tidak mungkin untuk sembuh. Umurnya sudah tua, tidak mungkin untuk sembuh. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu, saudara mesti ngomong sama keluarga. Gimana kalau dipanggil pulang oleh Tuhan, wong sudah tua, daripada menderita sengsara kayak gini. Mereka akan mengatakan apa? Ya wes lah, aku sudah rela. Nah kalau sudah rela, itu satu keluarga harus rela semua. Ingat itu, saudara. Kalau ada satu yang nggak rela, nggak mati-mati, saudara. Didoakan seperti apapun tidak bisa. Ya, saya pernah mendoakan seseorang yang sudah mendekati kematian. Itu papahnya Kobowa, saudara. Saya ingat betul. Lalu saya doakan, yuk orang mati-mati nopo toh. Ternyata Kobowa bilang, papa saya harus bersaksi. Lu ini sudah banyak yang rusak tubuhnya, ya, organ tubuhnya sudah banyak yang rusak. Jadi nek terlalu lama seperti ini kasihan. Tak sadarkan. Akhirnya ya wes Pak Lukas, wes aku rela. Nah begitu dia bilang aku rela, saya berdoa lagi. Berdoanya seperti ini, saudara. Ini bisa dipraktekkan, ya. Bapak Yahweh,
Saya berdoa untuk orang ini, katakanlah orang tua kita atau mamah kita. Saya berdoa untuk mamah. Tuhan, mama saya sudah rusak organ tubuhnya dan juga sudah tua, sudah tidak ada pengharapan. Jadi alangkah baiknya kalau engkau panggil kembali. Lalu saudara ngomong begini, saya memanggil malaikat maut. Malaikat maut itu malaikat pencabut nyawa, saudara. Datanglah dan jemput mama saya. Saya minta Bapak Yahweh, engkau tolong agar supaya selekasnya mama saya kembali ke pangkuanmu. Tapi sebelumnya diinjili dulu ya, jangan dibiarkan saudara, diinjili dulu ya, supaya dia sudah siap untuk berjalan menuju ke Samayim. Kita katakan, Tuhan, saya ingin hari ini juga engkau panggil, karena mama saya sudah bersih, dia sudah minta ampun, dia sudah mengampuni dan sebagainya. Saya minta supaya Bapak Yahweh ambil dia sekarang di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Lalu saudara ngomong sama orangnya, saya sudah serahkan agar supaya dia bisa kembali. Saya jadi ingat saudara, almarhum Pak Said. Saya dulu besok ke rumah sakit, kan ada 7 penyakit ya Bu, 7 macam penyakit. Itu Bu Said datang ya, 7 macam penyakit saudara ada di dalam tubuhnya. Terus malam-malam didatangi Yeshua dan seluruh penyakitnya hilang. Masih punya kesempatan untuk ibadah berapa lama Bu? 3 tahun. Bayangkan saudara. Saudara tahu pada waktu saya datang ke sana, dia ngotot sama saya. Dia berkata, Pak Lukas, tolong aku didoakan biar aku mati. Saya bilang tidak, Pak Said mesti bersaksi dulu. Nah kan kesaksiannya ada di YouTube saudara, ada kesaksiannya itu. Ngotot, pokoknya Pak Lukas tidak mau saya sakit hati. Saya bilang, Pak, Tuhan masih pakai Pak Said untuk berdoa. Ngotot terus saudara. Ya wes lah, mengo seneng-seneng dia. Saya tak etok-etoke berdoa. Saya ngapusi saudara. Ya wes, Pak Said tak doake biar cepet, padahal doanya nggak sungguh-sungguh. Ya, karena saya ingin dia sembuh. Nah pada waktu saya doakan, malam-malam didatangi Yeshua. Jam berapa Bu? 1:30 katanya. 1:30 didatangi Yeshua, dipegang kepalanya saudara. Itu 7 macam penyakit hilang blas saudara. Saudara bisa bayangkan tangannya Yeshua itu wah dahsyat sekali. Cuma ditempel di kepalanya, walah nganggep suster yang datang. Dia cerita sama saya. Tapi ternyata itu yang datang adalah Yeshua. Cuma ditempelkan, semua penyakit hilang. Dan dia masih punya kesempatan 3 tahun ibadah. Dan gak tanggung-tanggung naik angkot sendiri saudara. Bayangin. Itulah kuasa dari Yeshua HaMashiach. Makanya saya ingin agar supaya saudara ngerti pengetahuan ini, supaya kalau menghadapi orang-orang yang mau mati, jangan gubruk saudara, bingung, lalu mengatakan ini bagaimana, ini bagaimana. Jangan pusing.
Ini kesempatan. Maka saya kasih judul kesempatan. Kesempatan untuk menyelamatkan dia. Mungkin orang tua kita yang beragama lain nggak peduli. Kita katakan supaya dia sadar. Biasanya orang yang mau mendekati kematian itu diomongin apa wae nganut, saudara. Diajak bicara apa saja pasti nurut. Nah, ini kondisi seperti ini itu betul-betul akan membuat saudara mendapatkan satu jiwa dibawa ke Shamayim. Ya. Nah, sekarang saya katakan anugerah itu dimulai dari mendengar. Ini mendengar loh, saudara. Jadi kalau saudara mendengar nama Yahweh, kemudian saudara menolak, aku sudah punya kepercayaan sendiri kok, apa itu Yahweh, macam gini, macam-macam ngomongin, enggak apa-apa. Yang penting saudara sudah menyampaikan, mendengar saja itu anugerah, saudara. Terserah apakah dia mau terima atau tidak. Elohim memberikan kebebasan dan hak untuk memilih, tetapi dengan segala konsekuensinya. Mungkin kita sendiri perlu berjaga-jaga, saudara. Kalau sudah keadaan lenggek-lenggek, nafasnya tinggal satu-satu, saudara perlu berkata, aku minta ampun ya Tuhan, sebentar lagi aku pulang, tolong Tuhan. Sehingga kita bisa selamat, saudara. Betapa mengerikannya kalau kita sampai tidak selamat. Ingat, perjalanan kita itu sendiri. Jangan sampai kita membuka mata biar tuh api di mana-mana. Ojo ngasih, saudara. Makanya kita mesti waspada. Kalau ada apa-apa begitu kan, orang kan nggak tentu, saudara. Bisa ada kecelakaan pesawat, bisa. Tapi sebelumnya kita sudah berdoa dulu, dan juga Tuhan saya minta ampun. Jadi sekali waktu dipanggil pun sudah tenang. Saudara mesti siap kapanpun, saudara. Tidak peduli dalam keadaan tenang. Sekarang coba saudara perhatikan. Kalau kita pergi ke kebun binatang atau taman rekreasi, kan mesti beli tiket, betul enggak? Di tiketnya tertulis apa? Saudara pernah perhatikan enggak? Di tiketnya itu tertulis bahwa kalau terjadi kecelakaan, biasanya itu dari Jasara Harja, ya betul, dari Jasara Harja. Kenapa seperti itu? Karena di tempat rekreasi pun bisa terjadi bencana. Kita masih jalan, tahu-tahu jembatannya roboh, bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa saja. Makanya dimanapun kita berada, panggillah nama Yahweh dan Yeshua. Makanya saya catat di situ, Yahweh Yeshua memiliki angka gematria yang sama, yaitu 26. Kalau di satu digitkan menjadi 8. Huruf 8 itu adalah huruf Het atau Chayai. Kai itu artinya hidup yang kekal. Ya, hati-hati, saudara. Dimanapun kita berada, bencana itu bisa datang setiap waktu. Makanya jangan sombong. Saudara tahu, pada waktu saya sedang sakit, saya kan nggak bisa jalan, saudara. Kayak orang lumpuh gitu. Wah, nek buat jalan tuh sakitnya minta ampun. Saya katakan, saya mesti sembuh.
Saya mesti bisa jalan lagi. Makanya waktu pulang dari rumah sakit saya bisa jalan. Di dalam rumah sakit itu saudara pikir saya bisa jalan-jalan. Saya nggak bisa saudara. Saya jalan itu hanya ke WC, ya, ke tandas. Saya baru jalan, itu pun sakit untuk jalan saudara. Tapi saya bersyukur sekarang saya bisa naik motor, ya, karena saya punya kesungguhan. Tapi saya menyadari bahwa saya bisa saja mati. Apalagi waktu pingsan digotong tuh saya nggak inget apa-apa. Ada yang tanya, Pak Lukas melihat sesuatu nggak? Enggak, kayak orang tidur aja. Jadi perasaan nggak penak di sini. Duduk itu saya ternyata sudah pingsan saudara. Saya dikasih minum juga nggak kerasa, sudah pingsan. Tahu-tahu begitu sampai di pastori, loh kok saya sudah di pastori. Terus saya lihat kan di CCTV, nggak taunya digotong. Saudara bisa bayangkan, di mana-mana bisa saja kematian mengancam kita. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Yang berikutnya, jangan kita malu untuk memberitakan nama Bapa Yahweh. Amin. Di situ ada shame, name. Shame itu artinya malu. Firman Tuhan katakan, kalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun malu mengaku kamu di hadapan Bapa. Ngeri sekali saudara. Saya pernah melihat, saya ceritakan ya, dulu pernah saya ceritakan, tapi saya ceritakan lagi. Saya pernah melihat salah satu ketua kaum wanita, bukan di sini maksudnya, tapi di salah satu gereja. Saya ngerti perempuan itu adalah ketua kaum wanita, tapi mereka nggak kenal saya. Saudara tahu nggak? Itu makan waktu manten, itu makan satu meja, apa namanya, prasmanan, ya, makan satu meja bersama saya. Itu kalau mau makan sendoknya jatuhkan dulu, berdoa di bawah. Loh iya saudara. Lah saya pikir loh, kipi itu justru ketua kaum wanita itu harusnya berdoa di atas. Buktikan, aku kok malu berdoa di atas. Malune malu di mana? Harusnya kita berdoa. Lah kalau orang tanya, kesempatan buat nginjil. Sama seperti saya katakan, kalau 25 Desember itu hari apa? Natal. Itu semua gereja-gereja di pinggir jalan mesti diparani polisi. Termasuk kita, saudara. Bagi saya kesempatan nginjil. Saya katakan, mari Pak, silakan duduk. Karena mereka biasanya tanya, loh Pak Lukas kok enggak Natalan? Kesempatan Natalan ke apa toh? Saya kasih tahu saudara. Baru saya injili. Tahu enggak bahwa apa yang dilakukan orang Kristen banyak yang salah. Mereka kan tertarik. Nah, orang pastori sudah ngerti, bikin teh sing panas. Jadi ini suwi saudara, nggak pulang-pulang. Baru saya memberitakan Injil. Mari diminum. Asik panas Pak, suwen. Beneran. Saudara. Kalau dingin kan diminum langsung pulang. Itu enggak. Duduk aja dulu. Nah mereka tanya-tanya saudara. Itulah kesempatan saya memberitakan nama. Perkara terima atau tidak bukan urusan saya. Ya saudara, harus seperti itu. Orang belakang itu, ya saya nggak sebut namanya. Itu kalau WA saya ngomong, Shalom Pak Lukas, Bapak Yahweh memberkati. Ya, siapapun mesti begitu.
Karena ini menyangkut keselamatan. Ngapain kita malu? Ya. Sekarang yang terakhir, saudara. Jika dia tahu bahwa salib yang dipikul adalah salibnya Yesua sebagai sang juru selamat, betapa bangganya dia. Simon dari Kirene itu memikul salib Yesua, tapi tetap saja yang menanggung salib siapa? Yesua. Coba saudara bayangkan, pada waktu itu Simon cuma nonton, mungkin mau pulang. Ya, begitu mau pulang, kok ono rame-rame dia nonton, malah disuruh mikul salibnya Yesua. Betapa bangganya, bersyukurnya. Dia bisa saja mengatakan, mikul salib, aku loh pernah mikul salibnya Yesua. Terkadang kesempatan itu datang tanpa diduga sebelumnya. Itu sebabnya kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Coba pikirkan, mungkinkah hari ini suatu kesempatan untuk meraih keselamatan kita? Mungkinkah ini kesempatan karena hari ini adalah hari terakhir kita? Atau kesempatan untuk berbuat baik yang terakhir kali? Nggak ada seorang pun yang tahu. Saya ingatkan beberapa waktu ini saya menyampaikan materi agar kita berhati-hati. Kondisi keadaan zaman semakin tidak menentu. Mata satu, saudara, ya saya perlu kasih tahu, mata satu itu sekarang sudah terang-terangan. Berani ngomong, saya memang mau depopulasi dunia supaya seluruh dunia itu diharapkan tinggal 500 juta. Lihat itu khotbah saya 5 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang judulnya Georgia Guidestone. Di situ ada prasasti dari mata satu yang mengatakan dunia ini kebanyakan orang, harus dikurangi. Nguranginya pakai apa? Ya pakai tanda 666 itu. Ya. Saya tentu tidak perlu jebolkan nanti di take down. Tapi saudara tahu kan 666 itu apa? Tahu ya saudara? Itu. Nah ini mau diberlakukan lagi di mana-mana saudara. Sebagai orang percaya kita prihatin. Saya berharap sebelum the Great Tribulation sudah terjadi rapture terlebih dahulu. Dan kita akan rapture duluan saudara. Baru the Great Tribulation. Ngeri loh saudara. Kata the Great saja, waduh, ngeri sekali. Makanya ayo setia ibadah. Ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Agar supaya waktu trompet sangkakala berbunyi, kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya berharap firman Tuhan pada malam hari ini menggugah saudara untuk lebih dekat, lebih setia, pergunakan waktu mumpung kesempatan masih ada. Jangan seperti Alexander Agung yang saat punya kesempatan dia pergunakan untuk membunuhi orang. Ayo kesempatan yang ada pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Yahweh memberkati. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Sehingga betul-betul kami berada di dalam anugerah Tuhan. Kesempatan yang ada ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya.
karena sekali waktu kami tidak punya lagi kesempatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita lihat pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 6 sore dengan tema Berjalan dalam Torah Yahweh. Ibadah Minggu pagi tetap ada seperti biasa. Dalam rangka memperingati perayaan Shavuot, akan diadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 pagi sampai selesai. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi umat-umat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, dan peliharakan ya Bapa sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami percaya anak-anak-Mu, kami semuanya, bahkan yang mengikuti streaming juga, akan menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita akan menerima birkat Kohanim. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amen. Ken yehirotsa. Isa Yahweh panau eleka we Hashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehirotsa. Baruk ata Pair ufaruk ata Pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Baruk peripit necha ufri atmatka ufri fahemtika shikar ala peka we esterot suneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akha umi syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboika ufaruk ata petsereka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam Beshem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodesh kile olam faed. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Spirit,
Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Berbahagialah. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.